Halo guys, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini kita bakalan bahas film yang berjudul Ini adalah film kisah nyata, bukan film tentang taman bunga yang isinya bidadari lagi main kecapi nih cuy. Film ini tuh malah bakal bikin lo pengen meluk tiang listrik saking takutnya sama dunia luar. Bayangin aja, lu lagi asing nongkrong di bar di Las Vegas, tempat yang katanya paling seru sedunia. Terus ada cowok ganteng yang ngajakin kenalan. Wah, berasa dapet jackpot kan? Eits, tapi ternyata cowok ini bukan ngajakin dating, tapi malah ngajakin. Ya, apa hayo? Yeah, boy. Plot twistnya nggak main-main. Si pemeran utama kita, si Eden, malah kejebak di sindikat perdagangan manusia. Nah, pertanyaannya nih cuy, gimana caranya dia bertahan hidup di lingkungan yang isinya cuma kegelapan doang cuy? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan aktivitas di sebuah toko kelontong dengan Hyun Jae sebagai penjaga, sekaligus anak dari pemilik toko tersebut. Ia merupakan gadis remaja yang terkadang suka melakukan kenakalan di usianya. Contoh saja seperti saat ini ia merokok bersama dengan seorang teman yang bernama Abby. Bahkan dalam aksinya itu keduanya sempat berencana untuk pergi ke klub malam untuk mendapatkan kesenangan baru. Di sana sayangnya dalam momen tersebut aksi Hyun dipergoki oleh ayahnya. Namun sang ayah tidak memarahinya, melainkan justru menasehati Hyun untuk berhenti merokok. Rasa sayang yang sangat besar terlihat dari sang ayah kepada anaknya itu. Ayahnya bahkan sempat memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusan Hyun. Nah, berbeda dengan sang ibu, ia nampak tidak ingin terlalu memanjakan anaknya. Bahkan sang ibu kini memberinya tugas untuk menyelesaikan laporan keuangan toko yang akan dibawanya ke pihak bank. Namun Hyun yang teringat rencananya untuk ke klub malam bersama dengan Abby sempat berdalih jika laporan tersebut akan diselesaikannya hingga larut malam. Meski awalnya terjadi perdebatan antara mereka karena sang ibu tidak ingin Hyun pulang terlalu malam. Malam harinya, Hyun dan juga Abby mengunjungi klub malam sesuai dengan rencana mereka sebelumnya, cuy. Di sana keduanya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran. Abby yang menilai jika sahabatnya itu sedang tertarik pada pria tersebut, akhirnya meninggalkan Hyun di sana. Sementara ia sendiri kini menemukan pria baru lainnya yang juga ada di klub malam tersebut. Malam itu pun dilalui mereka dengan pasangannya masing-masing. Hingga kemudian pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran itu pun mengantarkan Hyun pulang. Mereka juga sempat berhenti di sebuah tempat karena sang pria beralasan ingin menelpon temannya. Namun sempat muncul kecurigaan ketika Hyun mendapati seragam pemadam kebakaran yang dikenakan oleh sang pria merupakan seragam palsu. Disusul dengan sebuah mobil misterius yang berhenti di belakangnya dan pria yang baru dikenalnya itu terlihat mendatangi mobil tersebut. Perasaan takut dan juga curiga yang terlalu besar akhirnya membuat Hyun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun sialnya, ia malah ditangkap dan juga dilumpuhkan oleh pria yang baru saja dia kenal itu. Di tempat lain terlihat seorang polisi yang bernama Bob yang sedang patroli dan juga ia mendapati seorang petugas polisi lain dan juga warga setempat yang baru saja menemukan sesosok mayat perempuan. Di sana korban tersebut sempat dicurigai sebagai tahanan berkat pengikat yang ada di kakinya cuy. Namun tak lama kemudian Bob malah mengambil pistolnya dan juga menghabisi dua orang tersebut. You call us in yet, deputy? Kembali ke Hyun, ia kini terlihat tengah berada dalam sebuah truk bersama dengan gadis lainnya dengan kondisi yang mengenaskan. Sesampainya di lokasi, Hyun dibawa ke sebuah ranjang dengan tangan diborgol. Nampak juga seorang penjaga dan juga dokter yang langsung menyuntikkan obat bius hingga membuat Hyun tak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, sang dokter sempat mencopot paksa kawat gigi milik Hyun dan memandikannya cuy. Hingga tubuhnya itu pun harum kembali. Setelah itu, Hyun pun tersadar dalam sebuah ruangan yang mirip seperti barak dengan banyak gadis yang bernasib sama seperti dirinya.
Kakinya juga kini sudah dipasangi pengikat yang diketahui merupakan alat pelacak yang dipasangkan pada semua gadis di sana. Dari sinilah terungkap bahwa Bob merupakan polisi kotor yang menjalankan bisnis penjualan gadis. Ia juga dibantu oleh Fogad yang merupakan kaki tangannya di tempat tersebut. Mereka terlihat membagikan anak kucing pada setiap gadis yang ada di sana. Tujuannya adalah untuk menjadi hiburan bagi setiap gadis tersebut. Di sini, Bob juga memperingatkan kepada semua gadis agar tidak kabur dari tempatnya, karena nasibnya akan sama seperti mayat yang baru saja ditemukan siang tadi. Bob juga sempat menjelaskan kepada Hyun tentang aturan di tempat tersebut, di mana setiap gadis harus membersihkan diri masing-masing sebanyak 2 kali sehari, agar selalu harum serta wajib mengikuti pengecekan kesehatan agar membuatnya tetap bersih dan juga legit. Polisi kotor itu juga sempat mengancamnya untuk tidak kabur ataupun berbuat aneh, karena ia bisa saja menghabisi keluarga Hyun. Tidak hanya itu, Bob juga memberi nama baru untuk Hyun dengan sebutan Eden, yang berarti menyenangkan dalam bahasa Ibrani. Kini, hari-hari pun dilalui oleh Eden bersama dengan gadis lainnya di sana, hingga harus menjalani pengecekan tubuh, termasuk tes kehamilan, hingga pada akhirnya datanglah tugas pertama untuknya. Kali ini, Eden bersama dengan 2 gadis lainnya harus mendatangi klien yang ternyata sedang membuat film dewasa. Dan Eden bersama dengan yang lainnya harus menjadi pemeran di film tersebut. Meski awalnya sempat menolak nih cuy. Namun karena berada di bawah ancaman, alhasil Eden tetap harus menuruti perintah tersebut. Hari berikutnya, Eden kembali mendapatkan tugasnya untuk melayani seorang klien yang ternyata merupakan seorang pria tua. Kemudian setahun pun berlalu dan kini Eden mulai dekat dengan salah satu seorang gadis di sana yang bernama Visila. Dari sini juga akhirnya Eden mengetahui bahwa salah satu gadis yang selama ini menjadi kesayangannya Bob dan juga Fogan adalah Sefut Lana. Ia awalnya merupakan gadis biasa seperti halnya gadis lainnya. Namun pada akhirnya kepercayaan besar mulai didapatkan oleh gadis tersebut. Hingga membuatnya begitu spesial. Bahkan dia bisa memilih sendiri pekerjaan yang dia inginkan selama berada di sana cuy. Tidak hanya itu, cincin milik Eden yang dulu sempat diberikan oleh ayahnya kini telah melingkar di jari Sefut Lana yang sebelumnya disita oleh Fogan. Dari sinilah Eden akhirnya berencana untuk bisa mengambil kembali cincinnya dari gadis tersebut. Namun naasnya Visila yang sedang berbincang asik dengan Eden justru harus dibawa oleh seorang penjaga di sana. Keesokan harinya, Eden mendapatkan tugas kembali dan kali ini ia nampak telah terbiasa dengan profesinya yang terlihat cukup mahir dalam memberikan pelayanan terhadap pria tua yang menjadi kliennya. Dalam perjalanan pulang, ia pun juga sempat mematahkan hak sepatunya yang bakal dia gunakan sebagai senjata dalam membela dirinya. Dan secara kebetulan, Sefut Lana kini malah menempati ranjang milik Visila. Setelah semuanya tertidur, Eden dengan cepat menyerang Spike Lana dan juga berusaha mengambil cincin pemberian ayahnya itu. Namun sialnya, pertarungannya itu dengan Spike Lana diketahui oleh penjaga. Bahkan Fogan yang mengetahui permasalahan kedua gadis itu langsung menyuruh Eden untuk menelan cincin itu sebagai hukumannya. Seolah-olah menemukan celah untuk menarik perhatian Fogan, Eden sempat menawarkan diri untuk menjadi orang kepercayaannya. Dengan berdalih bahwa selama ini beberapa gadis sempat meremehkan Fogan hanya karena ia sangat tunduk terhadap Bob. Namun pria itu terkesan cuek dan belum terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Eden padanya. Di hari yang berbeda, Eden beserta 2 gadis lainnya mendapatkan tugas untuk menjadi penghibur di sebuah pesta. Namun tidak seperti biasanya, klien mereka yang sekarang justru tidak mau membayar tagihan seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Fogan yang berada di bawah pengaruh barang haram dengan berani mengeluarkan pistolnya dan juga mengancam pada klien itu. Hingga kemudian pembayaran pun dilakukan. Namun secara mengejutkan 2 gadis yang dibawanya malah kini kabur dan juga memaksa Fogan serta Eden untuk mengejar mereka menggunakan pemancar sinyal yang berada dari gelang kaki kedua gadis itu cuy.
Di sini sempat terjadi dilema. Eden berharap agar kedua gadis itu bisa bebas. Namun di sisi lain ia juga ingin bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Vaughan. Akhirnya Eden lebih memilih untuk memihak kepada Vaughan. Setidaknya agar ia bisa mendapatkan kepercayaan dari pria tersebut. Dan alhasil kedua gadis itu pun kembali ditangkap. Vaughan merasa sangat senang karena kali ini ia tidak kembali ke colongan dan berhasil mendapatkan gadisnya lagi. Di suatu malam Eden meminta izin kepada penjaga untuk ke toilet dan alhasil ia pun bisa mendapatkan kembali cincin pemberian sang ayah yang sempat ditelannya di tempo hari. Cincin itu akhirnya dapat keluar melalui tinja yang sangat bau itu. Keesokan harinya, Eden yang sempat membantu Vaughan menangkap kembali dua gadis yang kabur kemarin, nampaknya telah mendapatkan kepercayaan lebih dari pria itu, dan terbukti dengan diberikannya tugas baru sebagai pembersih di ruangan pribadinya Vaughan, cuy. Tidak hanya itu saja, cuy. Eden kini juga menggantikan tugas Svetlana sebagai penerima telepon di tempat tersebut. Vaughan kemudian menjelaskan tentang tugas baru yang harus dijalani oleh Eden. Mulai dari kode pemesanan hingga menolak pesanan klien yang menanyakan soal tarif gadis di sana. Karena menurutnya itu bisa jadi merupakan telepon dari pihak kepolisian. Sejak saat itulah Eden menjadi orang kepercayaan dari Vaughan. Bahkan banyak hal telah dilaluinya. Melalui dari mengunjungi pemalsu obat bius untuk para gadis di sana, mengajari Eden menyetir mobil, hingga tak jarang Eden pun ditugaskan untuk mengurus para gadis yang baru datang di tempat tersebut. Di lokasi yang berbeda, terlihat Bob nampaknya tengah mengisi sebuah acara yang membahas tentang kejahatan perdagangan manusia. Ia terlihat sangat menguasai materi yang disampaikannya itu. Hingga kemudian di akhir acara nih cuy, ia sempat didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai penyidik dari kasus pembunuhan seorang polisi yang sempat terjadi setahun yang lalu. Pria itu mengatakan bahwa sistem GPS sempat menangkap adanya sinyal dari ponsel Bob. Namun Bob hanya bisa berdalih jika dirinya lupa dan juga tidak tahu apapun soal kasus itu. Di suatu hari, Eden diminta Vaughan untuk menemaninya menemui Bob di tepian danau dan juga tiba-tiba saja di sana Vaughan pun dengan sangat brutal menyerang Bob hingga membuatnya tewas seketika. Shut the fuck up! Vaughan dengan sangat santuy dan juga sok ganteng mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan perintah dari atasannya yang mengartikan bahwa bukanlah dalang utama dari bisnis penjualan gadis mereka. Di hari yang berbeda, Eden kembali menemani Vaughan mengantarkan seorang gadis yang tengah hamil ke sebuah tempat yang menjadi lokasi praktek untuk penjualan bayi. Awalnya semua biasa-biasa saja nih coy, hingga pada akhirnya Eden yang akan ke toilet justru menemukan Visila yang tampak terbaring di salah satu ruangan dengan perut yang sangat besar. Namun karena tidak memiliki kuasa apapun, makanya Eden hanya bisa berjanji pada Visila bahwa ia akan menyelamatkannya suatu saat nanti. Sementara itu di tempat lain terlihat Evan si penjaga tengah terikat di bak penuh es yang diketahui bahwa ia ternyata telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan juga Vaughan pun dengan sangat cepat memutuskan untuk pindah ke Dubai bersama dengan semua gadisnya. Persiapan pun dilakukan termasuk dengan membakar semua berkas yang ada di sana serta memberangkatkan para gadis terlebih dahulu menggunakan sebuah truk. Sedangkan Vaughan dan juga Eden kini terlihat tengah mempersiapkan paspor yang akan mereka gunakan nantinya. Seolah melihat adanya celah, Eden yang mengetahui jika Vaughan akan kembali mengkonsumsi barang haram. Kini dia berusaha untuk meracuni pria itu dengan mencampurkan semprotan serangga ke dalam alat yang akan digunakan oleh Vaughan. Dan jelas saja Vaughan yang tak curiga pun langsung menggunakan alat hisapnya. Hingga kemudian ia pun tak sadarkan diri. Dengan mudah, Eden pun kabur dari sana. Dengan melepaskan terlebih dahulu gelang kakinya dan juga membawa sejumlah uang yang ada di dalam tas. Namun bukannya kabur menyelamatkan diri, Eden malah kembali mengunjungi tempat Visila berada dengan tujuan untuk membawa kabur temannya itu dari sana. Ya seperti janji Eden sebelumnya cuy.
Di sini, Eden sempat meminta baik-baik kepada Marco, yang merupakan penjaga di sana, dengan menawarinya uang agar ia bisa membebaskan Visila. Namun Marco yang menganggap uang itu tidaklah seberapa, malah menolak tawaran tersebut. Hingga kemudian Eden mengeluarkan obat bius yang langsung disuntikkan oleh Eden pada Marco, dan membuat pria itu terkapar tak berdaya. Dengan segera Eden menghampiri Visila dan juga menyelamatkannya untuk kabur dari sana. Dalam perjalanan, Eden sempat berhenti di sebuah telepon umum. Dan terlihat juga dia sempat ragu-ragu untuk menekan nomor telepon yang akan ditujunya. Eden bahkan nampak menangis sesegukan ketika terdengar suara dari telepon tersebut yang diketahui adalah ibunya sendiri, coy. Oma. Nah, itu tadi adalah kisah dari si Eden yang diculik pas lagi pengen seru-seruan, coy. Pelajaran berharga buat kita semua. Kalau ada orang asing nawarin minuman enak ataupun janji manis di bar, mending pura-pura budek ataupun tiba-tiba kesurupan aja sekalian, coy. Film ini memang bikin hati nyesek kayak diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Tapi Eden ngebuktikan kalau seburuk-buruknya situasi, harapan itu jangan diputus kayak koneksi wifi gratisan, coy. Dia berhasil pulang meski jiwanya udah penuh dengan tambalan. So, hargai kebebasan kalian hari ini, coy. Karena buat sebagian orang, sekedar bisa memilih makanan apa besok, itu adalah sebuah kemewahan. Oke lah, mungkin sampai di sini aja dulu untuk alur cerita film kita hari ini. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya, cuy. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Gua Syawal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.